Hari Hak Asasi Manusia diperingati mahasiswa di mulai dari penculikan aktivis, 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Halo, gua di sini ingin menjelaskan apa itu HAM atau hak asasi manusia. HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Namun, dalam perjalanan sejarah Indonesia, terdapat peristiwa yang menjadi catatan kelam dalam penegakan HAM, yaitu penculikan dan penghilangan paksa terhadap para aktivis menjelang reformasi 1998. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh dugaan pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan mengenai keadilan dan penyelesaian. Berikut adalah video pengakuan dari salah satu relawan atau koordinat tragedi tahun 1998, Ibu Tia Nadia. Begitu saya turun dari ojek, kira-kira sekitar 10 meter, nggak sampai 5 meteran begitu, saya melihat tiga perempuan itu yang diseret ke sana kemari, di tengah-tengah itu. Satu ibu-ibu, dua remaja, itu diseret. Dan ini bajunya sudah compang-camping, rambutnya dibuat semua. Nah, mereka sudah nggak bisa berteriak. Bukan hanya Ibu Nadia, berikut akan saya tampilkan beberapa bukti video tentang kekerasan aparat terhadap ratusan masyarakat dan mahasiswa. Video ini mendokumentasikan aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta pada 9 Februari 1999. Para pengunjuk rasa melakukan aksi turun ke jalan menuju gedung parlemen untuk menyuarakan tuntutan agar mantan Presiden Soeharto diadili. Selain itu, mereka juga menuntut penyelidikan mendalam atas tewasnya setidaknya 9 aktivis kampus oleh militer bersenjata. Sekitar 100 mahasiswa terlibat bentrokan dengan polisi anti huru-hara di sekitar Universitas Katolik Atmajaya. Aksi ini sempat melumpuhkan lalu lintas di jalan raya utama ibu kota. Polisi dan tentara melakukan tindakan tegas dengan mengamankan setidaknya 40 mahasiswa dan membawa mereka ke dalam truk. Namun dilaporkan tidak ada cedera serius yang terjadi dalam insiden tersebut. Perlu diingat bahwa gerakan mahasiswa sebelumnya memainkan peran krusial dalam melengsarkan Soeharto pada Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Adapun kasus pelanggaran HAM berat lainnya yaitu kasus penculikan aktivis yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Purnawirawan Panglima TNI Wiranto mengatakan Prabowo terlibat dalam kasus penculikan pada 1998. Beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Saya tidak ingin saling mengotot, hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan. Ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas.